Shalom anak-anak Miss, anak kelas 5. Hari ini kita belajar agama ya nak. Ayo yang sudah mengikuti ibadah tadi, sekarang kita siap-siap belajar ya. Semuanya sudah mengikuti ibadah daring. Kalau sudah selesai ibadah daring, ayo dibuka bukunya, buku LKS yang kecil ya nak. Halaman pertama, yaitu kita belajar tentang mengapa manusia berdosa. Sebelum kita sampai ke pembelajaran mengapa manusia berdosa, Miss mau bertanya, semuanya anak kelas 5 sudah tahu belum penciptaan alam dan isinya? Hari pertama apa nak? Hari pertama adalah terang, hari kedua cakrawala, hari ketiga tumbuh-tumbuhan, hari keempat benda penerang di langit, hari kelima binatang, dan hari keenam adalah manusia. Oke, hari ini kita mau belajar mengapa manusia berdosa. Manusia pertama adalah Adam. Ingat ya, Adam berasal dari debu tanah. Ya, Allah menciptakan Adam dari debu tanah. Nah, setelah Adam diciptakan, barulah Allah membangun satu manusia dari tulang rusuk Adam, yaitu perempuan yang bernama Hawa. Kemudian Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Ya, sebelumnya Allah sudah berfirman kepada Adam bahwa Adam tidak boleh ya memakan bahkan meraba buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Namanya buah pengetahuan. Nah, tetapi si ular adalah binatang yang paling cerdik itu sudah menggoda Hawa sehingga si ular mampu memutarbalikkan firman Tuhan ya, dan Hawa pun tergoda dan Hawa mau memakan buah pohon pengetahuan itu. Lalu Hawa memberikannya kepada suaminya. Kemudian si Adam pun memakan buah tersebut. Nah, dari situlah asal mula dosa. Ya, ketika si Hawa mendengarkan bujukan si iblis, bujukan ular, dan dia mau melakukan apa yang disuruh oleh si ular, sehingga dia memakan dan memberikan buah itu kepada suaminya. Dari situlah terjadi dosa. Ya nak, dosa yang pertama terjadi di Taman Eden. Mereka mau seperti Allah karena si ular memutarbalikkan firman Tuhan. Sebagai gambar dan rupa Allah, manusia itu sudah diberi sifat-sifat Allah. Apa saja sifat-sifat Allah nak? Yaitu kasih, akal budi, dan kesucian. Ya, Allah sudah memberikan sifat-sifatnya kepada kita. Allah sudah memberikan sifat-sifatnya kepada Adam dan Hawa yang disebut dengan imago Dei, yaitu manusia segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga mereka ya ditempatkan Allah di Taman Eden. Sebelumnya Hawa dan Adam itu begitu harmonis bersama dengan Allah ya. Tetapi ketika mereka sudah berdosa, dari situlah putus hubungan kita, putus hubungan Adam dan Hawa dengan Allah. Iblis tidak suka akan hal-hal yang baik. Ingat itu ya nak. Si iblis tidak suka dengan perbuatan baik. Ya, dia selalu menggoda orang-orang baik, menggoda anak-anak Tuhan sehingga mau mendengarkan bujukan si iblis. Siapa di sini yang masih
suka mendengar bujukan si iblis. Masih mau mendengar nasihatnya si iblis. Ada yang mau di sini, nak? Anak-anak Miss masih mau mendengarkan bujukan si iblis? Mulai hari ini, setelah kamu mendengarkan firman Tuhan ini, jangan mau lagi ya sayang. Karena ingat, ketika kita melakukan dosa, si iblis bertepuk tangan. Tapi di mana tempatnya? Nanti di neraka. Ya. Nah, sejak peristiwa itulah manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, tadi sudah Miss kasih tahu bagaimana proses kejatuhannya. Ya, yang pertama pencobaan manusia. Ya, pencobaan manusia. Iblis menggoda Hawa, ya nak. Ingat, yang pertama si iblis menggoda Hawa. Melalui apa? Melalui telinga. Ya, terkadang kita pun seperti itu, ya kan? Kita digoda si iblis melalui telinga, kita mendengarkan bujukan-bujukan si iblis sehingga kita bisa terjatuh ke dalam dosa. Yang kedua, si iblis menggoda si Hawa melalui mata. Nah, tadi kan dia melihat buah pohon pengetahuan itu, wah, rasanya manis, rasanya enak, kelihatannya enak, sehingga dia mau meraba dan mengambil dan juga memakannya. Ya. Yang ketiga, si iblis bisa menggoda manusia melalui hati. Ya. Hati kita ini ya digoda si iblis sehingga membuat kita tertarik melakukan dosa itu. Ya nak, kita pun kadang seperti itu. Ya, mungkin ada kawan kita yang mengajak kita, ayo kita mengambil buah siapa itu, ayo kita mencuri, kan kita dengar. Setelah kita dengar, lalu kita lihat buah mangganya, rupanya enak kan kelihatannya. Kemudian kita tertarik, lalu kita pergi mencuri. Ya, itu berdosa ya sayang. Dan jangan lakukan lagi. Apalagi proses kejatuhan manusia itu nak, yaitu manusia kalah terhadap pencobaan. Akhirnya si Hawa memetik buah itu, lalu dimakan dan diberikannya kepada si Adam. Lalu si Adam pun memakannya. Akibatnya apa? Setelah makan buah itu, mata mereka terbuka. Nah, tadinya bukan tertutup ya artinya. Di sini dikatakan matanya terbuka, artinya mereka menjadi mengerti. Mereka menjadi tahu bahwa mereka itu sudah berdosa. Ya, itu artinya matanya terbuka ya. Kemudian mereka sadar bahwa dirinya telanjang. Wow, berarti tadi sebelum mereka melakukan dosa, mereka tidak tahu kalau mereka telanjang. Mereka masih seperti ya umur adik-adik kecil ya. Siapa pernah di sini melihat adik-adik kecil yang mandi bersama telanjang? Ada adik-adik laki-laki, adik-adik perempuan. Mereka tidak tahu kan mereka telanjang. Mereka tidak malu. Ya. Nah, seperti itulah dulu Adam dan Hawa. Tetapi setelah mereka sudah jatuh ke dalam dosa, mereka tersadar, ya, lalu pikirannya terbuka, lalu mereka tahu bahwa mereka tidak punya baju rupanya. Oke, nah karena mereka ketakutan, lalu mereka bersembunyi. Ingat, akibat dosa itu adalah ketakutan, ya. Oke, akibat dosa tadi nak, hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Itulah yang disebut mati rohani. Lalu Tuhan memberikan hukuman kepada yang pertama, si ular yang duluan dihukum. Kenapa Tuhan menghukum si ular duluan? Bukan si manusia itu. Karena Tuhan sangat mengasihi manusia. Ya, ingat Tuhan sangat mengasihi manusia. Maka yang pertama sekali dihukum adalah ular. Binatang ular ini menjadi terkutuk dan ular berjalan dengan perutnya
dan makanannya adalah debu tanah. Kamu pernah melihat ular kan? Ada nggak ular yang punya kaki seperti anjing? Tidak ada kan nak? Tidak ada. Ular sudah berjalan dengan perutnya. Oke, yang kedua, hukumannya yang kedua adalah si perempuan. Kenapa si perempuan yang kedua dihukum? Karena si perempuan itu yang menggoda suaminya. Ya, karena si perempuan yang memberikan buah tadi kan kepada si Adam. Apa hukuman Allah kepada perempuan nak? Yaitu susah payah melahirkan. Kamu pernah melihat ibu-ibu melahirkan? Pernah kan? Ada nggak ibu-ibu yang melahirkan ketawa-ketawa? Ih, aku senang, aku melahirkan. Ada? Tidak ada. Coba kamu lihat dulu di rumah sakit. Ada nggak ibu-ibu yang ketawa-ketawa melahirkan? Semuanya menangis, sedih karena kesakitan. Tapi setelah anaknya sudah lahir, baru dia tertawa kan? Senang ya. Baru siapa lagi yang ketiga? Hukumannya adalah si Adam. Apa hukuman Allah untuk laki-laki? Yaitu susah payah mencari nafkah. Makanya kita lihat bapak kita kalau pulang kerja, ya, mukanya seperti muka marah kan? Karena dia sudah capek, susah payah bekerja. Tidak ada bapak-bapak pulang kerja langsung ketawa-ketawa. Hehehe, aku senang. Padahal dia capek. Ada seperti itu bapaknya di rumah. Pasti seperti muka capek, seperti muka marah ya. Karena sudah susah payah mencari nafkah. Ya, itulah hukuman Tuhan kepada manusia dan kepada binatang ular. Tapi ingat, meskipun manusia telah melanggar perintah Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi manusia. Apa buktinya nak? Ketika manusia pertama itu telanjang, ketika mereka bersembunyi, Tuhan datang. Ya, Adam, Adam, di mana kau? Lalu apa kata si Adam? Aku bersembunyi Tuhan, aku telanjang. Loh, dari mana kamu tahu kamu telanjang? Apakah kamu memakan buah pohon pengetahuan itu? Apa katanya? Iya Tuhan, perempuan ini katanya kan? Ya, walaupun mereka sudah berdosa, walaupun mereka sudah tahu mereka telanjang, Tuhan Allah baik. Tuhan memberikan pakaian mereka dari kulit binatang. Ya. Kemudian Tuhan berjanji akan memberikan seorang juru selamat kepada manusia. Janji induk itu ditulis dalam Kejadian 3 ayat 15. Nanti kamu buka ya Alkitabnya nak. Kejadian 3 ayat 15 itu harus tahu, dihafalkan. Minggu depan Miss tanya siapa yang sudah pintar ya. Inilah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia. Manusia bisa jatuh ke dalam dosa karena tidak bisa menahan keinginannya. Seperti kamu di rumah. Keinginanmu apa? Ingin marah. Ingin melawan mamanya. Ingin apa lagi? Ingin mencampakkan barang-barangnya. Tidak ada kesabaran. Itulah cara si iblis membuat kita berdosa. Ya nak, jadi karena kamu sudah mendengarkan firman Tuhan, berubahlah. Jangan lagi seperti itu, ya. Jangan mau menjadi anak iblis, tapi harus anak Tuhan. Nah, apa cara kita supaya kita bisa terhindar dari dosa itu, sayang? Yaitu berdoa, ya. Dengan berdoa terletak kekuatan kita. Mohon penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus supaya hati kita terjaga. Yang kedua, kita harus rajin membaca Alkitab. Ya, Alkitabnya yang di rumah dibaca ya. Oke, yang ketiga, waspada, hati-hati, berpikir baik-baik, jangan pikirkan yang buruk untuk orang lain. Ya sayang? Oke.
dari firman Tuhan ini kita bisa tahu bahwa hukuman dosa itu pasti ada. Tapi ingat, firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberikan anaknya untuk kita, mengirimkan anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk mengampuni dosa manusia. Sudahkah kamu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu? Sudahkah kamu mengakui bahwa Yesus adalah juru selamatmu? Siapa yang sudah mengakui Yesus adalah Tuhan dan juru selamatnya, dia pasti bersama-sama dengan Tuhan di surga yang kekal. Jadi anak-anak Miss, mulai hari ini siapa saja yang sudah mendengarkan firman Tuhan, jangan mau lagi mendengarkan bujukan iblis, tapi tetap berdoa supaya kita mampu melawan bujukan iblis. Oke, mengerti firman Tuhan hari ini sayang? Nah, kalau sudah mengerti, dilakukan ya. Itu saja penjelasan firman Tuhan hari ini. Nanti yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, yang sudah belajar agama hari ini, kelas 5, kamu kerjakan post test ya nak, halaman 5. Post test halaman 5, kemudian halaman 6. Ceritakan kesalahan yang pernah kamu lakukan. Ya, itu saja tugas kita. Dan anak Miss yang sudah Miss suruh tadi ibadah daring, diikuti ibadahnya ya nak. Salam sehat. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.